Oh, sebegitu pentingnya hikmah Ustaz. Ya, makanya ketika Allah mengatakan wa ataina kami berikan kepada Luqman hikmah anishkurlillah, berarti Luqman itu walaupun secara sosial statusnya budak, tapi dialah orang yang paling beruntung di muka bumi sehingga dia menjadi orang yang paling bersyukur. Gimana caranya? Apalagi kita yang bukan budak, nggak semiskin Luqman. Hanya mungkin kita mengeluh karena nggak tahu hikmah di balik ketentuan Allah terhadap diri kita. Jadi kalau Allah sayang kepada hamba, Allah nggak ngasih nikmat supaya dia bersyukur. Itu biasa. Oke, itu kasih sayang Allah, tapi yang kayak levelnya level receh lah tuh. Ada orang dikasih receh bahagia banget. Pas dikasih uang yang bukan bunyi koin, uangnya uang kertas, kok ini sih nggak dikasih yang koin itu? Kan aneh ya. Dikasih uang 1.000 rupiah atau 500 rupiah, dia bersyukur, makasih hatur nuhun, makasih banyak, berkali-kali ngomong syukur. Sampai ngundang teman-temannya, aku dapat nih 500 rupiah gitu kan. Begitu dikasih 100.000, ya apa sih maunya Allah ngasihnya 100.000. Ini maksudnya. Jadi Allah kayak nawarin, ini loh yang lebih baik daripada itu, mau gak aku berikan kepada kalian hikmah. Apa sih hikmah? Yang membuat Luqman sebagai budak merasa paling bahagia, paling beruntung, yang kata Allah adalah khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Tadi balik lagi, hikmah itu adalah ketika kita bisa memahami kebaikan di balik semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau itu anugerah ataupun musibah, semuanya baik. Itu orang ahli hikmah. Nanti berlaku lagi di dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkan orang yang beriman, itu hikmah tuh. Hidupnya semuanya baik, dikasih anugerah baik, dikasih musibah baik, sehingga dikasih anugerah dan musibah buat dia semuanya diungkapkan dengan ridho. Bisa ridhonya dalam bahasa sabar, bisa ridhonya dalam bahasa syukur. Intinya dia ridho. Saya terima ya Allah, saya terima ya Allah. Kan nerima itu enak ya. Saya terima nikahnya kan enak kan ya. Masa saya tolak nikahnya, kan gak ada akad kayak gitu kan. Jarang banget ada yang orang ngomong saya terima nikahnya tapi cemberut. Jarang kan? Saya terima deh nikahnya. Nggak ada kan orang kayak gitu. Rata-rata saya terima nikahnya tuh kayak calon mertua belum selesai ijab kita udah kabul gitu kan. Saya nikahkan, saya terima Pak gitu kan. Saking kayak lagi semangat banget gitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang calon mertuanya mungkin orangnya kebiasaan pelan-pelan kalau ngomong, Ananda, saya sebagai ayahnya panjang ininya, atau kadang-kadang si MC-nya prolognya kepanjang banget, kapan akan nikahnya, keburu gempa, keburu apa, keburu kiamat gitu kan. Terus saya nggak sempat nikah lagi, pengen cepet-cepet. Makanya kalau si penghulunya bijak, biasanya akad dulu nanti baru ceramah, biar mereka udah tenang dengerin nasihat. Beda dengerin nasihat tapi deg-degan. Ini akad jadi nggak sih? Ini akad jadi nggak sih? Udah sejam ceramah teh. Kenapa ini ceramah kesannya kayak dilama-lamain dan penceramahnya masih muda. Jangan-jangan kan bahaya banget gitu. Makanya pengen akad itu segera udah beres akad, si ceweknya kan hadir gitu kan. Duduk di sebelah, dengerin nasihat nasihat tentang pernikahan, khutbah nikah, itu tenang banget. Artinya saya terima ya Allah, saya terima ya Allah tuh kita kayak berakad dengan Allah. Ya Allah apapun yang kau berikan saya yakinlah itu kebaikan buat saya terima, saya terima. Raditu billahi robba, itu artinya. Wabi Muhammadin nabiyya wabil islami dinan. Artinya kita emang terima banget. Nah ini nih orang yang nerimo ini, dia adalah buah dari ahli hikmah. Mengerti kebaikan di balik semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita belajar tentang hikmah ini. Gimana sih biar jadi orang yang ahli hikmah. Kita bisa selalu yakin, enggak apa-apa deh kayak gini, ini kan qadarullah lah, udah Allah tentukan kayak gitu. Enggak apa-apa, tunggu aja bentar lagi ada kebaikan. Kayak gitu tuh. Kalau dikasih nikmat, anugerah, ya wajar banget kita bisa langsung menebak, alhamdulillah ini kebaikan. Tapi kalau dikasih ujian nih, belajar hikmahnya tuh untuk itu. Belajar hikmah untuk kalau dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih sesuatu yang menurut kita kayak bukan maunya kita gitu. Kan sering banget ya dalam hidup kita Allah tentuin sesuatu yang bukan maunya kita. Saya juga sering kayak ngerasa gak enak sama Allah. Ya Allah maafin saya, kemarin udah salah sangka, kemarin saya ngeluh, kemarin saya salah paham, kemarin saya gak ngerti, kemarin saya ngomongnya gak baik.
Pas Allah tentukan begini, begini dalam hidup. Adegan kecil, adegan paling kecil aja dalam kehidupan kita. Kita rencanain ini, yang terjadi yang sebaliknya. Kita rencanain apa, yang terjadi sebaliknya. Padahal kita udah ikhtiar maksimal dalam kerjaan, dalam kuliah, dalam apapun. Itu sering banget. Dan biasanya kalau kita sabar dikit, nanti kita akan tahu. Sabar ini artinya bukan diam ya. Sabar ini artinya jangan melenceng. Itu arti sabar. Tetap di situ, jangan melenceng, tetap on the track, jangan keluar dari syariat, jalan Allah. Syariat itu kan artinya jalan, syariat bahasa Arab itu artinya jalan. Jangan keluar dari jalan itu, jalan aja nggak apa-apa. Walaupun ada agak-agak badai dikit, gerimis dikit, terus mungkin ada godaan-godaan orang teriak-teriakin kita dikit, dibully, jalan aja. Bentar lagi kita akan ngelihat hikmah kebaikan yang Allah sediain. Kita sering mungkin kehilangan kebaikan hikmah karena kita nggak sabar, langsung belok. Ada masalah dikit, belok. Ada masalah sedikit, U-turn. Balik lagi ke tempat tadi, nggak jadi deh. Padahal mungkin jarak kita dengan hikmah itu tinggal selangkah. Jarak kita dengan hikmah itu tinggal beberapa hari lagi. Setahun udah berjalan, tinggal sehari lagi. Putus asa namanya, balik arah. Akhirnya kehilangan kebaikan yang Allah janjiin. Mana buktinya, saya udah setahun nunggu. Padahal kalau dia nunggu sehari lagi, dapat tuh. Sehari doang. Cuman kan kita nggak pernah tahu ya berapa lama, dan itulah challenge-nya tuh di situ. Gimana dong Ustaz kalau kita nggak tahu? Justru kalau kita tahu namanya bukan hikmah. Karena hikmah itu sengaja Allah sediakan buat mereka yang yakin, bukan yang tahu. Mereka tahu setelah mereka yakin, bukan mereka yakin setelah mereka tahu. Yakin dulu, ntar kamu akan tahu, akan ngelihat buktinya. Nah ini yang disebut dengan iman, jalannya hikmah. Hikmah itu kayak buah, iman itu adalah akarnya, pohonnya ilmu, nanti buahnya adalah hikmah salah satunya. Jadi gimana caranya kita jadi orang yang gak gampang ngeluh ketika Allah uji, gak gampang putus asa, gak gampang berbalik arah, gak labil, tetap jalan di situ. Dan kalau perlu level paling tingginya, begitu Allah kasih musibah, bersyukur. Emang gak gampang sih, saya juga belum berhasil. Tapi setidaknya berbaik sangka dulu sebelum kita mampu bersyukur. Ya Allah, ganti dong musibah ini dengan yang lebih baik. Kan itu berbaik sangka kan dalam bahasa doa. Ya Allah, saya yakin Engkau kalau ngasih sesuatu yang ujian, hamba-Mu sabar, Engkau yang bilang sendiri di Al-Quran. Wa basyiris sabirin, sampaikan kejutan, berita gembira, kebaikan buat orang yang sabar. Manhum ya Rob, siapa orang yang sabar itu ya Allah? Kata Allah, orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Arti kita ini milik Allah, ya ikut ajalah sama Allah pemiliknya. Itu maksudnya, bukan sekedar kalimat bin salabin ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ya Allah, kan saya udah ngomong ininya mantranya. Itu bukan mantra. Innalillahi itu bukan mantra. Innalillahi itu kalimat tarajju kalau secara bahasa. Apa arti tarajju? Rujuk itu artinya balik lagi. Kalimat ketika kita mengembalikan semuanya kepada langit. Itu arti innalillah. Kalau kita belum mengembalikan ke Allah, berarti belum innalillah. Walaupun kita udah ngulangin teks itu berkali-kali. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa sih maunya Allah nih? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gak rela banget sih innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah gak fair sama saya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ngomong beribu-ribu kali, kalau belum kembalikan kepada Allah hasilnya, hikmahnya, berarti belum taraju. Jadi kalimat innalillah bahasa Arabnya kalimat taraju. Subhanallah kalimat tasbih. Alhamdulillah kalimat tahmid. Allahu Akbar kalimat takbir. Astaghfirullahaladzim kalimat istighfar. Nah innalillah kalimat taraju. Masing-masing ada judulnya kan, ada sebutannya. Nah apa arti taraju? Mengembalikan lagi kepada Allah. Jadi begitu kita bilang innalillah, ya sih ini kan juga milik Allah. Harta kita innalillah. Inna itu bukan saya, kita di sini. Saya, keluarga saya, harta saya, rumah saya, kerjaan saya, hidup dan mati saya. Nahnu, kita semua lillah, milik Allah. Masa kita marah kepada orang yang mengambil miliknya sendiri? Kecuali dia ngambil milik kita, baru kita marah. Ini kan punya saya. Tapi ngomong innalillah, tapi kayak gak rela kan, berarti samanya kita bilang innalillah, ya sih, tapi kan ini punya saya. Kan gak nyambung ya, klise ya.
Innalillah berarti kita benar-benar yakin ini tuh milik Allah, dititipin di saya ya. Terserah Allah mau ngambil kapan aja. Tapi saya berharap ya Allah titipin lagi dong yang lebih bagus. Gitu kan? Ini nih manusiawinya kita. Dan Allah sayang ke hamba yang kayak gitu. Yang penting dia sadar. Yang penting kamu jangan klaim itu milik kamu ya. Apalagi ganti nama di sertifikat gak boleh. Namanya tetap nama saya. Kamu cuma ngontrak. Begitu nanti kata yang pemilik rumah, kontrakannya nih udah habis, aku ambil ya rumahnya. Oh ya nggak apa-apa, saya boleh ngontrak rumah yang lain yang punya tuan yang lebih bagus. Itu Allah suka kayak gitu. Yang nggak Allah suka, enak aja nih kan saya udah tinggal di sini setahun, nggak boleh kayak gitu. Kita tuh cuma ngontrak, terus ketika Allah mau ngambil, ridho aja. Innalillah, oh ya ini punya tuan, ambil aja. Boleh nggak saya tinggal? Saya nggak punya rumah nih. Boleh nggak saya tinggal di rumah bapak yang lebih bagus? Oh boleh itu ada apartemen saya lebih bagus di pusat kota. Boleh nggak apa-apa. Tinggal aja di situ. Kalau orang nanya nih rumah siapa? Jangan bilang rumah kita. Ini namanya nggak taraju kan? Bilang rumahnya bapak fulan, rumahnya teman saya, rumahnya siapa misalnya kayak gitu. Begitu datang setahun lagi, Mas kayaknya anak saya baru nikah mau dipakai apartemennya, saya ambil nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa Pak, emang milik bapak. Saya malah bersyukur setahun dari pakai gratis, gitu kan? Tapi saya mau tinggal di mana ya Pak? Kan gitu kan ya? Oh ya udah nanti saya cariin ada yang lebih bagus. Cuman anak saya nggak suka. Mungkin buat bapak, buat Mas lebih nyaman. Yang mana ditunjukin? Mau pilih yang mana? Oh yang ini boleh nggak? Ternyata lebih gede lagi. Kayak gitu aja terus. Allah tuh baik sebetulnya. Udah kita ngontrak gratis. Ketika Allah ambil, itu Allah mau mindahin kita ke yang lebih baik. Masalahnya kenapa nggak dapat? Karena kita udah ngeluh dan marah-marah kepada si pemilik kontrakan. Akhirnya jadilah kita homeless, nggak punya apa-apa. Padahal kalau kita mau ridho dikit, nggak apa-apa ini memang punya bapak, dikasih yang lebih bagus nanti tempat tinggalnya. Ini yang disebut dengan hikmah. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi setelah sholat isya. Kita lanjutkan tentang hikmah. Yang tadi arti hikmah itu adalah belajar untuk memahami kebaikan di balik sebuah peristiwa. Terutama peristiwa-peristiwa yang buat kita tuh kita hindarin, kita nggak suka. Peristiwa yang kayaknya musibah, bencana, ujian kayak gitu-gitu, kita belajar memahaminya. Nah yang namanya hikmah, dia nggak bisa difahami kecuali dengan dua syarat. Satu, berbaik sangka kepada Allah atau iman. Kedua, sabar karena dia nggak bisa seketika. Kita akan ngerti hikmah kalau kita nggak sabar. Karena biasanya hikmah itu baru kita mengerti setelah beberapa lama. Nah dalam proses menunggu beberapa lama sampai kita ngerti maunya Allah apa, kebaikan dan kejutan yang Allah sediakan itu apa, yang dibutuhin itu adalah sabar. Sehingga ulama mendefinisikan salah satu di antara makna sabar, intidharul faraj min indillah. Arti sabar itu menunggu datangnya jalan keluar dari Allah, menunggu datangnya kebaikan dari Allah. Intizar, menunggu, itulah sabar. Jadi selama seseorang menunggu, kata Nabi, menunggu datangnya pertolongan Allah adalah ibadah. Nunggu doang. Jadi orang sakit nunggu sembuh sambil dia berobat. Kan berobat juga enggak 24 jam setiap detik kan. Minum obat sehari 3 kali. Tapi kan ada masih panasnya, sakitnya, nyerinya. Dia nunggu sampai proses berobatnya membuahkan hasil kesembuhan. Nunggu doang itu kayak ibadah. Kayak kita sholat, kayak kita zikir, kayak kita tilawah, nunggu doang. Begitu juga ketika kita dikasih ujian, musibah, soal harta, soal fisik, soal perasaan, kan 3 kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ba'sa, fisik, dharra, harta, zulzilu itu perasaan. 3 model ujian yang semua orang ngalamin. Walaupun mana yang paling berat tergantung orang. Ada yang orang mungkin kalau diuji fisik langsung ngeluh. Ada orang kalau fisik nggak apa-apa, tapi kalau harta dia lemah di situ. Ada orang fisik nggak apa-apa, harta nggak apa-apa. Kalau perasaan dia langsung habis, nggak kuat kalau diuji perasaan. Diuji perasaan itu apa? Banyak. Bisa diuji perasaan tentang rasa cinta, bisa diuji perasaan tentang rasa benci, bisa diuji perasaan tentang rasa marah. Yang namanya perasaan, cinta, benci, marah, kangen, itu semuanya ujian. LDRan itu zulzilu, terguncang. Apalagi LDRan habis akad nikah itu lebih zulzilu lagi, berapa skala Richter gitu kan guncangannya tuh. Karena zulzilu itu zalzalah, idza zulzilatil kan itu artinya guncangan. Cuman maksud guncangan di sini guncangan perasaan. Nah, orang yang menunggu datangnya
pertolongan Allah, kebaikan yang Allah janjiin, nunggu doang itu udah ibadah. Dan itu disebut dengan intizar, penantian itu sama dengan sabar. Penantian itu sama dengan sabar. Dan kita nggak akan ngerti hikmah sebelum kita bisa benar-benar komitmen dengan dua hal tadi. Berbaik sangka sama Allah. Pasti ada kebaikan di setelah ini. La'allahu khair, la'allahu khair. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, dia sabar. Nungguin sampai datangnya pertolongan Allah.